besar nanti aku mau jadi presiden. Aneh-aneh, katanya rumah ini angker nih. Kalau mau ngebela negara, terus semangat. Dance itu apa sih, Bu? Breakdance itu tarian zaman tahun 80-an dulu. Seru. Jupri malu kalau Bu Guru sama teman-teman tahu Babe itu penyanyi dangdut. Dia anak yang berbeda. Aku jadi Ellen. Anak yang aneh. Kekerasan ya harus dilawan dengan kekerasan, tapi dengan prestasi. Masih Bang, cepetan! Saya memang sedikit beda dari anak-anak yang lain. Saya. Ini mah rumah baru. Karena kalah sama anak kecil. Ya, boleh dong, kapan aja boleh kesini. Ya, ya, Udah Pak. gue ingat. Cepat sembuh ya, Jupri. Tunjukin dong. Perfilman Indonesia memang sedang giat-giatnya tumbuh, tapi sayangnya menyisakan sedikit ruangan untuk film bertemakan anak-anak. Tapi hari ini gue senang banget karena satu film bertemakan anak-anak kembali dirilis, yaitu Princess, Bajak Laut, dan Alien. Dan hebatnya sore ini gue kedatangan tamu 4 sineas handal Indonesia, yaitu ada Mbak Upi, ada Mbak Alfani Wiryawan, terus ada Mas Rizal Mantovani dan Mas Eko Kristianto. Selamat sore. Terima kasih sudah datang di Jibu.com. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, jadi bisa nggak ceritain sih ke kita gimana ini awal cerita project film Princess, Bajak Laut, dan Alien? Mereka dulu lah. Boleh, siapa saja boleh. Mungkin kalau awal mulanya adalah kami ini berasal dari dulu suatu perusahaan yang sama ya. Sudah lama banget, 20 tahun yang lalu. Akhirnya pada saat kita mau bikin film anak-anak yang kedua, kita mau mencari suatu bentuk yang berbeda buat anak-anak yang lebih komersil, lebih tetapi dengan cerita yang menarik. Akhirnya karena kami berempat, terciptalah 4 cerita untuk satu film. Mungkin ringkasnya seperti itu. Kenapa tapi dipilihnya jenis bergenre omnibus? Bukan omnibus, adalah suatu film yang terdiri dari beberapa cerita. Karena anak-anak itu kan karena kita ada berempat. Otomatis jadi omnibus. Jadi omnibus namanya. Karena anak-anak itu kan cenderung boring kalau untuk berduduk lama-lama apabila cerita itu kurang menarik. Tetapi kalau kita suguhkan dengan 4 cerita yang berbeda-beda dan diharapkan mereka akan stay karena masing-masing cerita mempunyai karakter yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi dari cerita dari film ini, idenya siapa pertama kali untuk bikin? Ya. Kalau ini sebenarnya Eko gitu. Kita ngobrol-ngobrol mau bikin apa ya, terus Eko bilang kita bikin rame-rame aja yuk. Gitu. Terus ngajakin nih, Iya. Tadi pengennya sih bikin usaha catering kan. Tapi kayak bikin film lebih cocok. Sempat ada mau usaha catering, terus ada ventil ban gitu kan. Tapi kayaknya kita nggak cocok jadi tambal ban. Jadi awalnya saya sama Fani lagi ide semua awal dari Fani karena kita yuk bikin apa yuk sesuatu sama anak-anak gitu kan. Jadi terus saya tiba-tiba kepikir, saya tuh kepikir setelah telepon Rizal, Zal, kita bikin sesuatu soalnya bikin film, ayo bikin film apa? Gue kalau itu dia sempat awalnya aku masa kalau gini nggak Zal, kita bikin film omnibus, temanya apa? Saya langsung mikir apa ya yang bisa bikin si Rizal terus anak gimana? Wah, oh gitu kalau anak tuh, nah, wah udah dapet dah, udah gini Zal, gini, oh langsung, wah gue ini, dapat gue pi, apa? Ayo, boleh, temanya apa? Anak, oh no. Tapi sempat Dia sempat harus mikir dulu. Anak, maksudnya cerita anak-anak? Iya, belum anak-anak.
Tapi sudah gini, Pi, kan lu punya anak ya. Anak lu kan nggak pernah lu ajak nonton film lu. Ya karena kan nggak mungkin anak Upi nonton filmnya, masa nonton film Lembu, anaknya kan nggak mungkin. Oke, ini kesempatan lu buat ngajak anak lu ikut premier nonton film Lembu sendiri. Oh ya juga ya. Ya coba kita gue pikir, Faya nanya, kok gimana kok? Untuk seminggu ya. Udah ya, alhamdulillah super lancar ya. Ya karena kita memang bikinnya pakai hati ya, maksudnya saya pribadi, saya punya anak, saya pengen bikin sesuatu lah buat anak saya gitu, mungkin hampir semuanya sama. Dan karena kita semua sahabat udah 20 tahun, kita sama-sama, jadi ini ide gue gini nih, oh ini oke nih, apa ya kalau bisa gini, jadi kita emang saya dan Dylan juga kalau dalam produksinya pun juga tim saya sama tim Upi jam kameranya patungan. Jadi iya, jadi gitu. Jadi memang ini sih kayak dari kita ya kita kayak inilah kayak kita bikin, daripada kita selalu kumpul-kumpul. Kalau kumpul sih sering ya, kumpul, tapi buka bareng, kadang-kadang ini gitu. Tapi kalau suasana yang tiba-tiba terus kerja bareng lagi, nah itu baru sekarang. Baru sekarang. 20 tahun lalu tuh udah tahun 94 kita mulai kerja. Kita kerja bareng lagi ya sekarang ini. Berarti Trip mulai proyeknya dari tahun 2013. Awal 2012. Udah mulai itu kan apa, akhir 2012 pertengahan 2012 kita. Akhir. Iya, mulai awal 2013. Terus ceritanya masing-masing dari kalian sendiri atau masing-masing, jadi nggak ada lu harus ini ya, lu ini enggak, jadi udah terserah kita aja. sendiri ya, kita juga kan udah deket, kita udah trust dengan masing-masing punya insting ya, jadi ya somehow nggak ada film dari kita tuh yang ini agak mirip yang ini ternyata atau ini gitu. Itu hebatnya, karena bukan hebat maksudnya pas lagi bikin itu semua beda ya, maksudnya ini beda semua, makanya bisnis tanpa janjian loh, nggak ada janjian. Hebat, berarti sudah punya kontak batin ini. Kayaknya 20 tahun. Oke, 20 tahun. Mereka ada hebat banget. Terus dari setiap cerita masing-masing film kalian, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya? Saya nasi goreng satu sama telur. Beda tipis. Dari Ultra ya, jadi kan filmnya kan yang kalau di bioskop saya dulu, Fani, Rizal, baru Upi. Kalau film saya judulnya Misteri Rumah Nenek. Jadi ide story-nya sih cukup simpel. Ada dua kakak beradik yang saling nggak aku lah, mereka saling berantem. Gimana misalnya mereka ada di satu rumah cuma berdua doang, lampu mati, hujan lebat, ada yang gangguin. Nah itu kan itu sebenarnya premis yang buat saya, wah ini oke nih kalau bisa dikembangin. Jadi kalau ada dua adik kakak, dia ke rumah neneknya liburan, terus sama neneknya harus pergi ke kota, mobilnya mogok di jalan, tiba-tiba gelap, ada yang gangguin. Nah jadi intinya film saya adalah gimana kakak itu harus saling menjaga, kakak harus melindungi adik juga harus percaya sama kakaknya gitu sebenarnya. Dan at the end kita pengen ngasih ngasih sesuatu bahwa kalau misalnya kita rajin berdoa, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita bisa kalau kita percaya Tuhan itu nggak akan ada yang bisa ganggu kita kalau kita percaya Tuhan. Itu tapi saya sih nyampeinnya nggak apa ya namanya, nggak ceramahin gitu loh, nggak menggurui itu dari apa kata tadi menggurui itu. Jadi light, dia punya common story, ceritanya sama itu, dan itu bisa jadi sama siapa aja gitu. Selanjutnya Mas Rizal. Yang kedua Fani. Boleh. Kalau film saya Babe O Babe itu mengenai, ini ide ceritanya Upi, ide dasarnya.
ceritanya tentang seorang anak yang malu akan profesi ayahnya, yang yang agak berbeda dengan profesi ayah yang lain. Jadi ayahnya juga seorang penyanyi dangdut. Message-nya di dalam ini adalah apapun pekerjaan ayah kamu, dia tetap adalah orang tua kamu dan dia bekerja untuk membiayai kamu. Jadi tidak boleh malu apapun profesinya. Itu message-nya. Simple. Penting halal. Yang penting halal. Dan banggalah akan apapun pekerjaan orang tua kamu. Oke, sip. Selanjutnya Mas Izam. Judul film dari cerita segmen saya itu Kamu Bully, Aku B-Boy. Jadi menceritakan seorang anak kelas 1 SD yang dia itu selalu dalam perjalanan sekolahnya pasti digangguin, dipalak ya istilahnya ya. Dipalak tuh dimintain rotinya lah, apanya lah, kadang-kadang digangguin secara fisik pun juga dia juga kena gitu ya gitu. Nah, akhirnya dia mendapatkan sebuah cara untuk melawan si bully ini, istilahnya bully ya, dengan cara yang tidak kekerasan, tidak melalui kekerasan. Bahwa melawan kekerasan itu tidak selalu dengan kekerasan. Terakhir ya Mbak Upi ya, sebagai jadi judul film ini juga ya. Ya, jadi kebetulan sebenarnya kenapa dipilih jadi judul film itu sebenarnya idenya Rizal ya kalau nggak salah ya. Jadi karena dipikirnya bahwa Princess Bajak Laut dan Alien itu cukup catchy gitu kan, karena memang sangat umum banget gitu, anak kecil kan relate banget dengan princess, bajak laut, alien gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi kan sebenarnya princess itu dekat dengan cewek perempuan gitu, bajak laut dengan laki-laki, dan alien itu mungkin dengan orang-orang yang dianggap spesial gitu. Jadi pas banget untuk judul langsung terdistract saya. Lantas ceritanya mengenai apa? Kalau ceritanya sendiri itu tentang seorang anak yang ngerasa bahwa kenapa ya lingkungan itu selalu menganggap dia anak yang aneh, anak yang berbeda dalam arti negatif gitu ya. Dia nggak ngerti gitu kenapa orang-orang selalu anggap dia aneh. Jadi kenapa dia selalu dianggap aneh? Karena dia dianggap bahwa anak yang tidak melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan oleh anak-anak pada umumnya gitu. Tapi pada akhirnya nanti dia akan bertemu satu orang anak perempuan, si princess ini, yang akan menunjukkan pada dia bahwa dia ini tidak berbeda, dia tidak aneh, dia itu sama aja seperti anak-anak pada umumnya, dan dia tuh sebenarnya anak yang spesial gitu. Oke, berarti emang punya cerita dan pesan moral yang beda-beda ya. Sip. Lantas apa sih kendala yang dihadapi ketika syuting? Kalau saya mungkin karena memang ini kan film tentang anak gitu ya, saya harus handle anak-anak kayak awal ketika saya film pertama Bumi anak-anak ya. Iya, makanya ketika di awal saya ditawarin film anak kan saya pikir panjang karena saya agak kurang gitu, hubungan saya dengan anak kecil tuh agak berjarak gitu. Seorang perempuan. Iya, tapi agak sulit gitu saya. Makanya PR saya yang utama adalah gimana saya bisa handle anak-anak ini, karena kan menghandle anak itu beda, kita syuting dengan anak kecil dengan orang dewasa tuh beda. Kalau orang dewasa saya bisa langsung dia salah, saya bisa marah, tapi kalau sama anak kecil kan nggak bisa, kita treatnya nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus ngerti ini anak nih karakternya seperti apa, pribadinya seperti apa gitu. Betul banget. Oke, selanjutnya Mbak Alkan, kendala pembayar dihadapi di lapangan Mbak. Tanya apa ya? Asik nonton. Sama asik baca tadi tuh. Tawarin minum. Tawarin donat katanya tadi. Baca di situ. Oh. Kita orang produksi nih, kayak gini kita langsung berasa juga. Kalau itu break apa? Oh nanti. Gue langsung dari itu ada break. Oke. Jadi kendalanya ya. Jangan disturb, tenang. Kebetulan karena anak Raza atau Jupri yang main di film saya itu usianya sudah hampir 13 tahun, udah 13 tahun, di atas 12 tahun. Jadi dia lebih mudah untuk di direct. Dan kebetulan karena pasangannya Tora yang sangat berpengalaman dalam acting, jadi dia benar-benar bisa mengajak si Jupri ini untuk lebih santai dalam berperan, sehingga kalau saya perannya cuma satu anak kecil, jadi nggak terlalu mengalami kesulitan untuk itu. Tetapi yang sulit adalah pada saat kita harus bikin scene besar, yaitu scene permainan bola yang terdiri dari belasan anak kecil dan puluhan penonton.
Itu yang memang agak sulit karena mereka kadang-kadang lagi bermain bola nih, kan saya bilang pokoknya gol ya ke situ ya. Mereka nggak mau dong tante, ini kan nggak boleh gol loh, ini film nak, ini bukan main beneran, kamu nggak main, nanti yang golnya ke sana ya. Enggak dong, kita kan nggak mau. Jadi aku bagi, loh ini bukan main. Paling itu aja, kekeh sama mereka karena pertandingan ini katanya. Iya benar, itu bilang sportivitas banget dong kayak gitu. Iya. Selanjutnya Mas Rizal, apa sih kendalanya yang Sama sih ya, maksudnya kita kalau misalnya bekerja dengan seorang aktor paling enggak umur 12 atau 13 tahun ke atas, itu udah tahu etos kerja ya. Dia tahu kalau mereka datang ke situ tuh ya tuh kerja, banyak yang orang di belakang layarnya yang juga yang ikut melakukan hal-hal untuk membuat sebuah film. Nah, kalau yang sama saya ini, dia ini ada yang umur 6 tahun, ada yang 7 tahun gitu ya. Masih tahu kerja tuh masih setengah-setengah gitu, nggak terlalu tahu gitu, tapi yang dia tahu main malah kan gitu loh. Jadi itu, nah kebetulan untungnya juga si Richin yang jadi ini dia bukannya dia di depan kamera, tapi dia pernah ikut IMB, jadi dia tahu kamera lah gitu. Paling nggak saya ada itunya yang bisa saya bawa gitu. Tapi tetap bagaimanapun jam 11 malam tuh udah spendnya dia tuh udah ngantuk, apalagi harus break dance malam-malam. Jadi sempat nangis juga. Saya pun sempat yang udah deh nggak apa-apa. Tapi ayahnya yang malah nggak apa-apa, sekarang aja masih besok Pak udah nggak apa-apa. Akhirnya dia ayahnya ngomong kan ke si anaknya gitu, anaknya udah nangis gitu. Saya udah nggak tega gitu. Tapi ternyata orang tuanya mungkin lebih tahu ya gitu loh, mendingan dihabisin sekarang mas daripada besok ulang lagi adegan ini gitu. Jadi hal-hal itulah yang harus dihadapi. Proses syutingnya berapa hari itu kira-kira? Macam-macam kita ya. Pendek-pendek sih sebenarnya kita syutingnya, saya 3 hari ya, karena kan cuma 20 menit. Nggak lebih dari seminggu lah. Nggak lebih dari seminggu. Kalau Mas Eko bagaimana tantangannya? Kendala saya itu adalah sebetulnya nggak ada tisu, ya pakai ini aja. Jadi gini, jadi sebetulnya ini adalah film pertama saya sebagai sutradara. Karena selama ini saya selalu jadi produser film, jadi maksudnya makanya saya di awal kan saya yang selalu kalau misalnya datang, wah ini harus gini. Karena saya di belakang director. Begitu saya duduk di kursi director, aduh. Makanya pertama saya excited, tapi saya bikin, wah ini kalau film pertama saya harus dapetin, at least saya dapetin pertama kru yang sudah kenal, yang udah tahu saya, at least udah mendekat gitu kan, udah oke. Aku dapat nih, udah saya tenang. Pemain nih, wah pemain gimana? Soalnya kan apalagi pertama kali dari film ya, kalau misalnya kayak iklan, kayak klip itu sih gampang, cuma 3 menit, cuma nggak lebih. Film 20 menit saya harus dapat, kalau saya nggak punya pemain yang kasih tahu. Makanya saya pilih, kenapa saya pilih anak saya. Oke, ada anaknya. Anak saya pilih karena secara hubungan saya dekat sama saya. Anak saya tahu dia kalau lagi capek, saya tahu kalau dia lagi ngamuk, saya bisa tahu gitu kan. Bapaknya. Terus yang kedua, untuk kakaknya saya pakai namanya Richard Aden. Kebetulan dia sebelumnya main di film yang saya produserin. Saya juga tahu juga, oh ini anak oke. Saya pilih Ringo karena saya butuh sosok yang antagonis, tapi saya kenal, saya bisa personal. Gue pengen gini gitu. Sosok Sophie saya tampil sebagai ibu karena saya juga kenal sama Sophie, dan at least saya kasih sesuatu yang agak cantik lah di film saya ya. Karena isinya kan cuma nenek gitu kan, ada satulah surprise dari saya. Dan yang kedua, anak saya tuh gampang capek. Karena gimana saya mikir supaya semuanya enak syutingnya. Saya syutingnya di puncak, dingin, kita bisa pakai jaket syutingnya, nggak kepanasan gitu kan.
Tapi saya nggak mikir bahwa hujan. Jadi kendala kita kadang-kadang hujan tuh itu udah, saya kalau hujan saya udah angkat tangan karena sound pasti bunyi hujan, hanya otomatis kita sebenarnya tuh kita hujaninnya semua airnya gitu loh. Ini pengalaman saya yang sangat berharga buat saya karena saya bisa bikin film itu jadi saya sama anak saya, jadi saya sama orang tua saya sampai saya akan bikin film buat saya buktiin saya sendiri, saya bisa. Kalau ada tawaran lain buat nextnya saya mikir dulu karena saya udah jadi produser dia baru jadi gitu. Oke, kita tahan dulu ya. Kita akan balik lagi setelah commercial break. Dan itu sudah diisi udah lama. Mereka bookingnya lama karena memang Juli sama Desember adalah bisa dibilang masa-masa naik untuk penonton. Jadi sebenarnya lebih ke masalah teknis. Tapi kita dapat setelah itu Januari. Tapi kita lihat begini bahwa kata siapa itu bukan sesuatu yang baik untuk kita. Walaupun misalnya kita harus bulan Desember bersaing dengan Underweek atau Soekarno atau apa, mungkin malah jadi susah gitu loh. Kalau sekarang malah kita lihat lagi tidak ada apa-apa. Ini juga blessing in disguise gitu ya gitu, dan anak-anak pun juga pada saat mereka masuk ke sekolah mereka ngajaknya rame-rame. Satu kelas yuk nonton yuk gitu. Kalau misalnya liburan kan mereka mungkin cuma ketemu sama 3 temennya atau 4 temennya gitu loh. Jadi kita lihat sisi lain dari itu sih. Iya. Menemani kali nggak? Enggak, cukup gas. Lantas apa sih harapan kalian semua ini mengenai perfilman Indonesia, terutama film untuk anak-anak? Kalau dari saya dulu ya, kalau dari saya mungkin ya awalnya ketika pertama kali saya ditawarin film anak, saya berpikir bahwa aduh kayaknya belum saatnya deh saya bikin film anak. Tapi setelah saya lihat lagi bahwa jarang banget film anak Indonesia gitu kan, hampir nggak ada malah, hampir nyaris tidak ada, dan kalaupun ada pasti di momen-momen memang momen-momen liburan, dan kadang pun malah di momen liburan tidak ada juga film Indonesia. Jadi saya pikir gimana kita bisa ngajarin anak-anak kita cinta dengan produk lokal, bagaimana anak-anak kita bisa cinta dengan film, bagaimana anak kita bisa belajar. Film itu kan hiburan, dia bisa banyak belajar juga dari situ, bisa ngambil budaya dari situ, hal-hal yang baik dari situ juga gitu. Gimana mereka bisa cinta dengan itu kalau memang nggak ada gitu, nggak ada wadahnya atau tempatnya mereka itu nggak ada gitu. Jadi saya pikir ini suatu kesempatan yang baik juga buat saya, bahwa pada akhirnya saya bisa menyumbangkan sesuatu juga buat anak-anak Indonesia gitu. Tapi nggak sadar, awalnya nggak mau Mbak. Ya begitulah. Lanjut dong Mbak Alfani. Kalau saya sebenarnya hampir sama semuanya ya, bahwa dengan insya Allah kalau misalnya ini berhasil bisa diterima dengan baik, film ini akan banyak sekali produser-produser yang akan membuat film anak-anak Indonesia, sehingga pada saat liburan nanti tidak hanya dipenuhi oleh semua film dewasa. Dan kita kan bingung, kayak liburan kemarin bingung mau ngajak film anak-anak nonton film apa, bingung kan? Karena semuanya didominasi oleh film dewasa. Itulah mimpi kita, bukan mimpi sih sebenarnya ya. Sebenarnya itu bisa terwujud asalkan kita diberi kesempatan sih sebenarnya. Begitu. Diberi kesempatan sama sensor. Oke, lanjut ya Mas Rizal. Kalau saya ngerasa bahwa pergi ke bioskop adalah satu pengalaman tersendiri. Mungkin kita semua waktu kecil pasti udah pernah pergi ke bioskop nonton film Indonesia. Nah, seperti tadi Feren bilang, gimana anak zaman sekarang mau pergi ke bioskop ke filmnya? Nggak ada. Jadi ini adalah satu alternatif untuk anak kecil bisa pergi ke bioskop nonton film Indonesia. Karena beda loh nonton di bioskop sama nonton di DVD segala macam gitu. Jadi saya juga yakin orang tua juga kapan lagi nih ngajak anak saya nonton pergi ke bioskop.
ini lo bioskop, ini lo bioskop gitu, tanpa mereka tidak harus khawatir dengan kontennya gitu. Setuju. Oke, terakhir Mas Eko. Udah semua nih. Tapi mungkin Tapi gini. dikit mau nambahin cuma dikit dong. Maksudnya ini saatnya anak nonton film anak. Ya. Gitu. Karena kan selama ini mereka nggak punya. Sesuai umurnya. Iya, sesuai umurnya gitu. Setuju. Itu gue mau tadi. Jadi, kita cuma pengen bahwa anak-anak itu dengan bangga bisa ajak orang tuanya, bisa ajak teman-temannya, yuk kita nonton film kita yuk di bioskop, film buat mereka. Karena saya sempat kemarin ketemu ada sama sahabat saya, dia sampai nyamatin, kok besok gue nonton, gue pasti ajak anak, ini adalah momen dimana dia bisa ajak anak-anaknya nonton film anak-anak gitu. Dan itu buat kita sih penghargaan itu cukup ya, maksudnya buat kita, wah berarti kita memang diterimalah sama berarti apa yang kita lakuin itu ada ininya, ada impactnya ke yang lainnya. Semoga yang nonton streaming ini ada 2 juta dan dia nonton semua. Itu doang harapan saya. Amin. Nonton. Karena kita juga perlu dukungan semua pihak buat supaya film ini at least gaungnya dapat, dan apa yang kita omongin nggak cuma itu cuma ngomong doang, kan kita nggak bisa bilang film kita film ini bagus, nggak, tapi kan ini adalah orang lain. Nah, makanya saya senang banget kalau misalnya ada media visit, karena kalian bisa bantu kita buat promoin film ini gitu, buat terima kasih banget ke Ibu dan terima kasih doang sih. Terima kasih sudah mau datang. Iya. Lantas dari film ini, adakah keinginan selanjutnya untuk membuat film bertemakan anak-anak lagi? Mungkin kita lihat dulu ya ini, karena ini baru hari pertama, gitu. Jadi kita benar-benar dalam fase menunggu dan mengharapkan semuanya akan menjadi yang baik. Oke, di tahun 2014 ini, apakah punya proyek masing-masing kalian sendiri? Ceritain dong ke kita. Ada sih next project pasti ada, tapi ya itu nanti aja. Datang lagi media visit lagi. Oke deh, nanti kita ngomong-ngomong lagi, boleh. Nanti yang adakah project selanjutnya di tahun ini? Project tahun ini ya pasti akan bikin film lagi, tapi bentuknya apakah ada suatu project film anak-anak lagi, tetapi nanti belum pastilah, nanti akan visit lagi kayak Upi. Oke, boleh. Mas Rizal gimana? Jawabannya sama, bahwa untuk sekarang saya masih konsentrasi ke film ini, kita masih promosi, jadi di depan belum tahu, jadi masih proses belajar tahun ini aja. Oke, Mas Eko nggak ini kan ya? Kenapa? Nggak ini apa? Pengen lagi kan menyutradarai lagi film? Kita lihat, tapi di dulu saya ada 2 project yang udah ini ya, udah di meja, itu udah jalan. Tapi kalau tiba-tiba ini booming, terus tiba-tiba kita ada yang dan 2 ya lagi dia. Iya kan, atau paksa mau kan? Ya kan? tapi ke direct tuh gitu ya. Pertama kita juga awal-awal coba terus nagih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Pendapat kalian tentang perfilman Indonesia saat ini bagaimana? Apakah ada yang kurang atau harusnya begini, harusnya begitu? Dari sisi mata masing-masing. Mungkin kalau dari saya rasa juga, karena saya juga dekat dengan teman-teman, bisa mewakili juga, nanti teman-teman juga akan membuat pendapatnya juga, bahwa kita di sini mungkin tidak punya posisi untuk membilang film Indonesia ini adalah bagus, jelek, ini itu gitu loh. Jadi kita coba membuat dari dalam aja. Kita mau coba bikin film yang baik gitu ya, menurut versi kita, dan semoga diterima oleh masyarakat luas. Ada yang menambahkan lagi? Hampir sama, idem. Ya, yang penting gini, yang penting kita bikin film yang dalam arti tidak membodohi orang. Maksudnya dalam arti apa yang kita bikin tuh
harus dari hati sih, maksudnya harus yang emang kalau bagus kan relatif ya, maksudnya film ini kan saya bilang bagus belum tentu saya bilang bagus, tapi artinya kita buat something yang benar-benar dari hati sih. Kalau saya selalu bikin sesuatu harus dari hati sih, maksudnya dari kalau misalnya kita niatnya bagus, masa sih kita nggak bagus tuh awalnya. Saya mungkin mau menambahkan, bukan lebih dari sinias filmnya, tetapi lebih ke penontonnya. Masyarakat Indonesia itu kan ada 200 juta ya. Sementara film box office itu paling 4 juta. Ngarang 5 juta, 4 juta. 4 juta ya, 4 juta. Yang paling ini dia di box office nih. Nah. Kelas garap lagi lah Jadi kemana yang lainnya? Kemana? Nah ya, jadi maksudnya saya di sini adalah andai kata seluruh masyarakat Indonesia cinta akan film Indonesia, tentunya perfilman Indonesia akan semakin maju. Amin. Gitu. Jadi saat ini baru 4 juta, kemana yang lain? Gimana ya? Cintailah produk-produk. Pertanyaan buat diri kita masing-masing gitu, Mbak. Mau nyalok ya, Mbak? Oke, terima kasih banyak sekali sudah mau datang ya ke gibu.com ya. Dan buat G viewers, kita juga punya quiz untuk memenangkan nonton gratis Princess, Bajak Laut dan Alien. Caranya tinggal baca aja di gibu.com atau follow Twitter kita di @gibu. Saya Nesa Batini, terima kasih untuk perhatiannya. Pamit. Terima kasih.